Sebelum menjadi partai terlarang, PKI mengusung citra sebagai partai rakyat. Penabalan ini bukan bualan belaka. Di berbagai daerah, PKI cekatan menangkap kegelisahan masyarakat pada saat itu. Program partai berlambang palu arit ini secara umum ditujukan untuk meninggikan harkat hidup wong cilik. Mulai dari upah kerja yang layak, pembagian tanah, jaminan kesehatan, pendidikan, dan hingga rekreasi. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi basis utama, PKI tampil penuh totalitas. Biaya besar tak segan digelontorkan untuk mendanai kegiatan. Dengan garis komando terpadu mulai dari sentral komite atau sisi hingga tingkat resort atau desa, program PKI tidak kesulitan peminat. Sanit menerangkan, pada saat terjadi bencana kelaparan di Gunung Kidul, Jawa Tengah pada pertengahan 1950 misalnya, di daerah itu banyak orang makan singkong karena tanah di Gunung Kidul tidak cukup baik untuk menumbuhkan padi. PKI segera meresponnya dengan membuat program penanaman singkong. Kalau lagi musim mainan layang-layang, PKI bagi-bagi layangan gratis. Nanti keluarga yang terima layang-layang itu dicatat sebagai penerima dan terdaftar sebagai anggota PKI. Siapa yang pernah terdaftar ada urusannya dengan PKI dan dianggap menjadi anggota PKI. Di Kota Gede, sebuah kota kecil di Yogyakarta yang juga basis Masumi, penetrasi PKI juga ikut masuk. Di sana, menurut Mutmainah Amini, dalam buku yang berjudul Komunis di Kota Santri, Politik Lokal Kota Gede pada tahun 1950 hingga 60-an, termuat aksi PKI sosial bahkan tak pandang bulu. Kader PKI secara terang-terangan membantu dengan membangun sarana publik seperti rumah sakit bersalin, dan balai-balai kesejahteraan ibu dan anak. Hal ini dilakukan sebagai tanda terima kasih para kader yang pernah mengenyam pendidikan dasar di kota itu. Sementara di Sumatera, basis massa PKI meliputi buruh-buruh perkebunan. Pengaruh PKI berkembang pesat di kawasan transmigrasi seperti Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan juga Lampung. Seperti halnya di Jawa, PKI giat memperjuangkan nasib buruh melalui Serikat Buruh. Di Kalimantan, PKI bergerak lebih fleksibel. Kendati anti-sekuisme yang cenderung feodal, PKI berupaya menarik simpati etnis Dayak dengan menyokong pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Sikap ini menurut Gary Van Klinken dalam buku yang berjudul Mengkolonisasi Borneo, pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan, masih dalam antara daerah dan negara, didorong oleh keinginan untuk membendung pengaruh Masumi yang kuat dari Kalimantan Selatan. Hasil kinerja yang apik di berbagai daerah itu semakin ditunjang lewat agitasi propaganda media. Dalam pemenuhan asupan informasi di daerah, awak media PKI paling militan kerjanya dibanding dengan partai-partai yang lain. Penerbitan media PKI menjangkau seluruh penjuru tanah air, bahkan hingga ke pelosok pedalaman negeri. Jaringan harian rakyat sampai ke kota Tanjung Balai, padahal kota itu adalah 150 km dari Medan. Diangkut pakai pesawat Garuda ke pelosok NTT sekitar 4 hari. Kalau Ambon biasanya sampai 2-3 hari, kata Martin Aleida, mantan wartawan harian rakyat kepada majalah online Historia. Melalui program kerja dan propaganda, jaringan PKI berkembang sangat pesat. Wajar jika basis PKI di tingkat akar rumput bertumbuh dengan subur. Maka tak heran ketika memasuki tahun 1960-an, PKI menjelma menjadi partai politik yang paling kuat di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.